Ya, salam saudara, selamat akhir pekan bagi Anda sekalian. Saya ingin membuat sebuah video ringkas, memuat rangkuman atau ringkasan data perjanjian lama tentang keilahian atau ketuhanan Mesias. Ini seringkali menjadi pertanyaan yang sangat penting ya, karena kalau saudara orang Kristen membaca perjanjian baru, mengenal perjanjian baru saudara dengan baik dan jelas, saudara tahu tanpa keraguan bahwa perjanjian baru mempresentasikan Yesus Kristus Sang Mesias sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, Allah sejati dan manusia sejati. Itu tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, kecuali para bidat yang mencoba nakal memutarbalikan kebenaran kitab suci, termasuk kecuali para polemikus lato-lato dari umat sebelah. Tapi jelas sekali kalau saudara orang Kristen, saudara tahu dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati di dalam perjanjian baru. Maka pertanyaan pentingnya adalah, apakah ada dasarnya di dalam perjanjian lama menjanjikan Mesias yang akan datang itu sebagai Yahweh sendiri, yang akan datang untuk membawa pembebasan, penebusan bagi umatnya? Dan jawaban singkatnya adalah ya. Saya akan tolong Anda dengan sejumlah data dari perjanjian lama yang teks-teks itu konteksnya jelas bicara tentang janji mengenai Mesias. Mazmur 110 ayat yang pertama menyebut Mesias sebagai Adoni, my Lord. Dan di dalam Mazmur yang sama, kalau saudara baca ayat yang kelima, Mazmur 110 ayat yang kelima, Mesias disebut sebagai Adonai. Dan saudara tahu di dalam seluruh perjanjian lama sebutan Adonai itu digunakan untuk Yahweh. Kemudian di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, Mesias disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Dan di dalam seluruh kitab Yesaya sebutan itu hanya muncul dua kali. Satu di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 dan satunya lagi di Yesaya pasal 10 ayat yang ke-21 untuk Yahweh. Kitab Yesaya yang sama juga menyebut Mesias sebagai Yahweh yang akan datang membawa new exodus bagi umatnya. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, dan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama menyebut Mesias sebagai the Lord, Ha-Adon. Sebagai catatan, di dalam seluruh perjanjian lama sebutan Ha-Adon, the Lord, itu eksklusif hanya digunakan untuk Yahweh. Digunakan sebanyak 6 kali, satu di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang pertama, dan 5 kali lagi di dalam kitab Yesaya. Dan sebagai catatan juga, kombinasi Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga dan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama itu dikutip di dalam Markus pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga, digunakan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6, Mesias disebut sebagai Yahweh Tsikeno, Tuhan keadilan kita atau Tuhan kebenaran kita. Dan yang terakhir, Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, Mesias digambarkan sebagai sang pengendara awan, the cloud rider, yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan, kedaulatan yang kekal atas segala bangsa. Sebagai catatan terakhir, di dalam seluruh perjanjian lama, imagery atau gambaran tentang the cloud rider, sang pengendara awan, eksklusif hanya digunakan untuk Yahweh, menggambarkan Yahweh sebagai pahlawan perang yang tak terkalahkan, hadir sebagai pembela, penebus, dan penolong bagi umatnya. Saya berharap ringkasan data ini menolong Anda, memberkati Anda. Silakan gunakan di dalam pelayanan Anda dan di dalam kegiatan apologetika Anda. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati Anda sekalian, dan salam.